Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani, NIM 09105802-2005, semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur wacana bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Wacana dapat dibentuk lisan atau tulis dan bersifat intersaksional atau interaksional. Yang kedua, kerangka analisis wacana. Melalui berbagai karyanya, Van Dijk atau Erianto tahun 2001 membuat kerangka analisis wacana yang dapat didaya gunakan. Ia melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur atau tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung. Van Dijk membaginya ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, struktur makro. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. Yang kedua, struktur superstruktur. Superstruktur adalah kerangka suatu teks bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun di dalam teks secara utuh. Yang ketiga, struktur mikro. Struktur mikro adalah wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, frase yang dipakai dan sebagainya. Struktur wacana bahasa Indonesia. Yang pertama, bagian perinci. Yang dimana bagian perinci itu mempunyai porsi yang paling kecil dalam bangun wacana esai. Penyebabnya adalah bagian ini berisi data-data yang hanya berfungsi sebagai pijakan awal dalam mengerjakan bagian-bagian selanjutnya. Yang kedua, bagian analisis. Yang dimana bagian analisis itu mempunyai porsi yang cukup besar dalam bangun wacana esai. Penyebabnya adalah bagian analisis berisi pemaparan lebih mendalam mengenai data-data yang terdapat pada bagian perincian pengelolaan data-data. Yang ketiga, bagian simpulan. Yang dimana bagian simpulan itu mempunyai porsi yang paling besar dalam bangun wacana esai. Penyebabnya adalah bagian ini dapat dilakukan sebagai jawaban dari hasil pengelolaan data-data yang dikerjakan pada bagian analisis. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai struktur wacana bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.